السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki malam-malam terakhir, yaitu malam yang ke-25 di bulan suci Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan hidayah sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan memaksimalkan amaliyah-amaliyah Ramadan kita supaya kita termasuk golongan hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang masyhur yang biasanya ini sering kita dengar ketika di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke atas mimbar, dan ketika beliau menaiki mimbar yang pertama, tangga mimbar yang pertama, beliau mengatakan amin. Begitu juga ketika beliau menaiki tangga mimbar yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Dan ketika beliau menaiki tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah SAW juga mengatakan amin. Sehingga pada saat itu para sahabat bingung, kenapa Rasulullah ini setiap kali naik tangga mimbar itu beliau mengatakan amin. Maka sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Kata beliau, malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, syaqi'a 'abdu man adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Rugi atau celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak bisa memaksimalkan amaliyahnya di bulan Ramadan itu sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan amin. Begitu juga yang kedua, syaqi'a 'abdu adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah faqultu amin. Celaka seorang hamba atau rugi seorang hamba yang mana ia masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, tetapi itu tidak menghantarkannya ke surga. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian ketika beliau menaiki tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, syaqi'a 'abdu dzukira 'indahu wa lam yusalli 'alaihi faqultu amin. Celaka, kata Jibril, orang yang mendengar nama engkau Muhammad disebut tetapi tidak bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah juga mengatakan amin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin penting dalam hadis ini. Yang pertama adalah sangat rugi atau celaka bagi seorang hamba Allah, seorang mukmin yang mana dia mendapati bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semuanya di bulan Ramadan. Pahala-pahala yang kita kerjakan atau amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan semuanya Allah lipat gandakan di bulan Ramadan. Begitu juga pintu-pintu taubat Allah buka sebesar-besarnya di bulan Ramadan. Apalagi di malam 10 hari terakhir ini, malam-malam yang krusial, yang mana di dalamnya ada malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu jika kita bisa beribadah pada malam itu, maka pahalanya Allah lipatkan, Allah balas dengan keutamaan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan 82 tahun. Nah,
Makanya kata Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, sangat rugi orang-orang yang mendapat bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mengamalkan atau tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu, sehingga dengannya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan amin. Diibaratkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan memberikan kepada kita pahala yang sangat banyak, membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua pahala yang mana jika kita beribadah di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan. Allah berikan pilihan kepada kita semuanya. Makanya oleh sebab itu, seandainya ada seorang hamba Allah yang tidak mengambil tawaran dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengambil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tentang anugerah yang ada di bulan suci Ramadan ini, maka itu sangat rugi. Ibaratnya orang ini perlu duit, hendak diberi duit tapi menolak. Tentu rugi kan seperti itu. Atau misalnya hendak membangun masjid, ada yang menyumbang, habis itu ditolak. Tentu rugi seperti itu, tentu bodoh seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril mendoakan celaka orang yang mendapati bulan suci Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah mengaminkan. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga wajib atas umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya pada bulan Ramadan ini semua amal ibadah kita dipertaruhkan. Puasa kita wajib untuk menampakkannya. Biasanya perintah-perintah Allah yang berupa ya ayyuhalladzina amanu, yang diawali dengan kalimat amanu, itu berarti perintah yang sifatnya memaksa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kita dituntut untuk apa? Untuk bersabar dan salat. Artinya bersabar itu wajib bagi kita, salat itu wajib bagi kita, dan ibadah salat itu wajib kita tampakkan, bukan kita sembunyikan. Begitu juga puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Artinya wajib kita berpuasa dan ibadah puasa itu kita tampakkan. Karena ini merupakan pertaruhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seandainya ada orang yang tidak berpuasa misalnya, tentu itu merupakan sangat rugi dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita sekarang masih ada beberapa malam lagi bulan suci Ramadan, apalagi sekarang malam yang ke-25, malam ganjil. Tentu kita tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, apakah 21, 23, 25, 27. Yang jelas malam-malam ganjil, yang mana ada kemungkinan bisa malam-malam itu malam-malam Lailatul Qadar. Maka oleh sebab itu mari kita tingkatkan amaliyah Ramadan kita tingkatkan ibadah kita, qiyamul lail kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua masuk kategori orang yang diaminkan oleh Rasulullah SAW karena tidak mengambil tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.